Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 yang berbunyi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat beriman percaya kepada Kristus, berharap yang pasti. Seorang Nabi Yeremia adalah nabi yang hidupnya penuh dengan pergumulan yang ditandai dengan segala bentuk penderitaan. Ia ditolak orang-orang sebangsanya karena menubuatkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan yang lebih memprihatinkan, umat Yehuda atau umat Israel itu tidak mau bertobat. Hati Nabi Yeremia begitu hancur dan sangat menderitakan dirinya ketika bangsa Yehuda atau umat Israel itu mengalami penderitaan, dampak dari sikap mereka yang sungguh-sungguh sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Saat penderitaan berat, waktu rasanya berjalan lambat dan tampak tidak berujung, bersyukurlah bahwa di dalam perjalanan iman percaya dari Nabi Yeremia ini bisa mengungkapkan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah Yahweh itu adalah Allah yang maha baik bagi setiap pribadi orang dari umat pilihannya, baik dulu maupun hingga sekarang ini, yang mau hanya berharap kepadanya, yaitu bagi setiap pribadi, setiap orang yang mencari dan mau menemukan Dia, Allah yang sungguh-sungguh boleh kita sebut Bapa, untuk mencerminkan hubungan kedekatan kita sebagai ciptaan miliknya yang sungguh-sungguh boleh dinikmati setiap pribadi atau keluarga orang yang mau beriman percaya kepadanya saja. Kata berharap bisa berarti menunggu, yaitu menunggu akan datangnya pertolongan Tuhan Allah Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Pemilik umatnya ini. Kita harus mengerti bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu adalah Allah yang maha baik, sehingga kita bisa berkata bahwa bagi kita di dalam masa menunggu datangnya pertolongan dari Tuhan Allah Bapa kita itu sungguh tidak akan pernah sia-sia, layak untuk dijalani dengan tekun, dengan taat dan setia, terus hanya beriman percaya kepadanya saja. Umat Tuhan Allah Bapa kita bukanlah menunggu sesuatu ketidakpastian, melainkan menunggu dalam kepastian tentang adanya suatu hal yang pasti, bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu benar-benar maha baik adanya. Kemahabaikan Tuhan Allah Bapa kita adalah kebaikan yang maha murni, tidak pernah bisa berkurang sedikit pun, tidak pernah berubah, dan tidak pernah tercemar oleh apapun juga. Tidak ada kebaikan dari siapapun umat manusia di dunia ini yang bisa dan dapat menandingi dan dapat disamakan dengan kemahabaikan Tuhan Allah Bapa kita itu. Berkali-kali kebenaran firman Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan Allah itu memang maha baik. Pada waktu atau saat kita merasakan sepertinya Tuhan Allah Bapa kita itu diam, tidak mau menjawab akan segala doa karena pergumulan, permasalahan yang sedang kita hadapi, Dia bukan sedang duduk diam bersantai di kursi goyang. Dia bukan untuk menyatakan Dia tidak peduli sambil mengamati kita yang sedang menderita di dunia ini. Tuhan Allah Bapa kita itu seakan diam karena kita tidak bisa menyelami pekerjaannya, bahwa Dia sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan tidak punya kewajiban melaporkan semua tindakannya kepada kita, tetapi Dia bekerja dengan cara
yang kita tidak ketahui dan pahami menurut akal pikiran kemanusiaan kita yang serba terbatas dalam segala hal. Tuhan kita itu tidak pernah mengulur-ulur waktu, dan keadaannya sungguh sangat luar biasa dibanding dengan diri kita umat ciptaannya ini. Tuhan selalu memakai waktu yang tepat menurut kehendaknya saja. Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan kita, ke dalam segala pergumulan kita, ke dalam segala permasalahan pribadi atau keluarga kita. Dia juga tidak pernah terlambat datang untuk membangkitkan semangat hidup iman percaya kita ini ketika mungkin dalam kondisi yang nyaris mati atau nyaris tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan iman percaya itu sendiri. Untuk itu, kita harus sungguh-sungguh percayakan diri kita kepada waktunya yang serba tepat, sempurna, dan punya tujuan yang pasti untuk membuat kita boleh sampai dari hidup di dunia ini menuju kepada hidup yang kekal di sorga. Ketika Tuhan belum atau tidak menjawab permohonan kita, bukan berarti bahwa Dia tidak baik, malah kita bisa percaya akan kebaikannya. Kalau kita sedang menunggu jawaban doa, carilah Tuhan Yesus. Tenanglah, kita sudah di tangan yang terbaik dan kebaikannya murni dan sempurna. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh bergantung kepada Dikau Tuhan Allah Bapa kami yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal di hati kami, berada di hati kami. Kami umat beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sungguh sudah, sedang, dan akan berharap terus kepada yang pasti, yaitu akan pertolongan-Mu. Untuk semua juga sakit penyakit pasti Tuhan akan sembuhkan kami daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.